Bapak Ibu jemaah zuhur yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita sambung kajian kita yaitu surat Quraisy. Surat Quraisy ini adalah surat yang menceritakan bangsa Quraisy. Kita ulangi lagi, sebagian para ulama tafsir mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan bangsa Quraisy. Nabi Muhammad SAW termasuk bangsa Quraisy. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman li ilafi Quraisy, karena kebiasaannya bangsa Quraisy ilafihim rihlatash syita'i wasaif, yaitu kebiasaan mereka bepergian di musim dingin ke negeri Yaman dan bepergian di musim panas ke negeri Syam dalam setahun. Artinya setiap tahun di musim dingin mereka ke Yaman dan di musim panas mereka ke negeri Syam. Untuk apa mereka melakukan perjalanan itu? Untuk menolong kehidupan mereka agar dapat tinggal di Mekah Al-Mukarramah. Ya, jadi keuntungan yang mereka dapatkan hasil niaga kedua negeri itu dan di dua musim itu mereka gunakan untuk bisa menetap tinggal di Mekah dan untuk berkhidmat ke Baitullah yang mereka banggakan itu. Di tafsir jalan lain dijelaskan bahwa mereka ini anak cucu Nadar bin Kinanah. Nadar bin Kinanah ini adalah kakek baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya mereka ini bersatu padu. Untuk berkehidupan di kota Mekah itu mereka bersatu padu. Keuntungannya mereka bawa ke Mekah Al-Mukarramah untuk dibagi-bagikan kepada saudara-saudara mereka yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Pada dasarnya mereka melakukan di dua musim, yaitu di musim dingin dan di musim panas. Orang yang pertama kali yang melakukan perjalanan perniagaan itu adalah Hashim ibni Abdi Manaf, dan ini termasuk kakek baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, Hashim ibnu Abdi Manaf ini berniaga di negeri orang lalu pulang ke Mekah Al-Mukarramah membagi-bagikan hasil keuntungan yang beliau dapatkan ke penduduk Mekah ketika itu. Siapa saja orangnya, baik di kalangan fakir maupun di kalangan orang-orang kaya, mendapatkan bagian yang sama. Sehingga orang-orang pun mengatakan hatta kana faqiruhum kaghaniyyin, sehingga orang-orang fakir yang tinggal di Mekah Al-Mukarramah seperti orang-orang yang kaya yang ada di kalangan mereka. Maka hidup mereka makmur ketika Hashim ibni Abdi Manaf ini berdagang kedua negeri tadi, negeri Yaman kemudian negeri Syam. Keuntungannya dibawa tinggal di kota Mekah dan untuk melayani masyarakat yang banyak termasuk Baitullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rupanya kegiatan yang baik ini diikuti oleh saudara-saudaranya Hashim. Wattaba'a Hashiman 'ala dzalika ikhwatuhu. Saudara-saudara Hashim ibni Abdi Manaf ini mengikuti jejak langkah Hashim, ya, sehingga mereka ini mentaksim atau membagi orang-orang yang berniaga di beberapa tempat. Fakana Hashim yu'allifu ila Syam. Hashim ini ditugaskan untuk berdagang ke negeri Syam, wa Abdu Syams ila al-Habasyah. Sedangkan saudaranya yang bernama Abdu Syams ini ditugaskan berniaga ke negeri Habasyah. Wal Muttalibu ila Yaman, sedangkan Muttalib ini ditugaskan berdagang ke negeri Yaman. Wa Nufailu ila Faris, sedangkan Nufail ini ditugaskan berniaga ke Farsi atau Persia. Wa kanat tujaru Quraisy yakhtalifuna ila hadhil amsar. Jadi mereka berdagang di negeri-negeri yang telah disebutkan oleh para ulama tadi. Mereka berdagang, kemudian mendapatkan keuntungan, mereka bawa kembali ke Mekah, maka keuntungan itu mereka bagi-bagi di kalangan mereka sendiri. Baik orang fakirnya
maupun orang kayanya, dan sebagian mereka gunakan untuk berkhidmat Baitullah yang mereka banggakan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala turunkan ini sebagai pujian bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap bangsa Quraisy. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun dari perjalanan itu ada lagi yang mereka dapatkan selain keuntungan perniagaan. Yang mereka dapatkan, mereka mendapatkan jaminan keamanan di setiap negeri yang mereka kunjungi dari penguasa-penguasa negeri itu. Itulah yang disampaikan oleh para ulama, bi amanihim alladzi akhadhuhu min maliki kulli nahiyatin min hadhil amnawahi. Jadi mereka mendapatkan jaminan keamanan itu dari penguasa-penguasa negeri yang mereka kunjungi untuk berniaga di sana. Mereka orang terhormat, ya, maka mereka dihormati, termasuk dihormati oleh penguasa-penguasa negeri yang mereka kunjungi, dan mereka mendapatkan jaminan dari penguasa-penguasa itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya di sini, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang banyak kepada kalian wahai bangsa Quraisy, wahai bangsa Quraisy yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala, tauhidkanlah Allah, esakanlah Allah yang punya Baitullah di negeri kalian di Mekah ini, alladzi at'amahum min ju', yang telah menghilangkan rasa lapar dari kalian. Sebelumnya mereka adalah satu negeri yang tidak berpenghasilan sama sekali, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan karunia laba, keuntungan dari hasil perniagaan itu, sehingga mereka bisa menepis rasa kelaparan, wa amanahu min khauf, dan mereka pun diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala rasa aman. Ya, rasa aman yang mereka dapatkan jaminan-jaminan keamanan itu dari penguasa-penguasa negeri yang mereka kunjungi itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa Quraisy itu? Yang disebut dengan Quraisy ada beberapa pendapat. Yang pertama, yang disebut dengan bangsa Quraisy adalah anak cucu keturunan Nadar bin Kinanah. Jadi Nadar bin Kinanah ini asal usul bangsa Quraisy, dan ini kakek baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama mengatakan fa kullu man wulidahu Nadar fa huwa Quraisyun. Jadi setiap yang lahir dari keturunan Nadar bin Kinanah, maka itulah bangsa Quraisy. Bahkan ini adalah pendapat yang sahih, yang dibenarkan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada pendapat yang lain, ya, dengan menyimpulkan bahwa anak cucu keturunan Fahar, ya, Fahar itu adalah Quraisy. Ini juga disepakati oleh para ulama. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya di sini dijelaskan bahwa keturunan Quraisy itu, ya, adalah dari kakek-kakek baginda Nabi Muhammad SAW. Fihr itu kakek Nabi yang urutannya kakek Nabi yang ke-13. Sedangkan Nadar itu kakek Nabi Fihr itu kakek Nabi yang ke-11. Sedangkan Nadar kakek Nabi yang ke-13. Makanya kalau diurutkan keturunan baginda Nabi Muhammad SAW ini, Nabi Muhammad, ya, ibni Abdullah, ibni Abdul Muttalib, ibni Hashim, ibni Auf, ibni Abdi Manaf, ibni Qusay, ibni Kilab, ibni Murad, ibni Ka'ab, ibni Lu'ay, ibni Ghalib, ibni Fihr, ibni Malik, ibni Nadar, ibni Kinanah, sampailah kepada nasab yang terakhir, yaitu nasab Nabi Muhammad SAW yang mulia. Maka yang disebutkan tadi ini adalah bangsa-bangsa Quraisy
di mana bangsa-bangsa Quraisy ini adalah keturunan kakek-kakek baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit juga kami sampaikan di sini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa untuk bangsa Quraisy, sehingga bangsa Quraisy itu diuji kelaparan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mendustakan kenabian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdoa untuk mereka. Apa doanya? Allahumma ja'alha alaihim sininan ka sini Yusuf. Ya Allah, jadikanlah tahun-tahun mereka seperti tahun-tahunnya Nabi Yusuf. Jadi tahun-tahunnya Nabi Yusuf itu tahun-tahun di mana Allah menguji Nabi Yusuf di zaman Nabi Yusuf itu dengan paceklik, kelaparan dan lain sebagainya. Fashtadda alaihim alqahtu. Maka Allah terima doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kering kerontangkan Mekah Al-Mukarramah, sehingga tak ada satu rumput pun yang tumbuh di sana. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka kesusahan, mereka kelaparan, lalu mereka memohon kepada Nabi, "Ya Muhammad, ud'u lana fa inna mu'minun." Wahai Muhammad, doakan untuk kami kepada Tuhanmu. Kami beriman kepada Allah Tuhanmu. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah berdoa kebaikan untuk mereka. Nah, setelah didoakan kebaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka, wa ahsabat al-bilad, maka negeri itu menjadi tumbuh dengan negeri yang sesubur-suburnya. Nah, dulu tidak ada sebarang tumbuhan pun di Mekah Al-Mukarramah, tapi hari ini kita lihat ada juga rumput-rumput yang tumbuh di sana. Bapak Ibu hadirin, itu dari doa, sebab doanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah suburkan kota Mekah dan kota-kota yang ada di sekitarnya setelah mereka mengalami kesusah payahan, kering kerontang, kelaparan dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya sebagian para ulama tafsir mengatakan bahwa ayat ini atau surat ini adalah surat Madaniyah dengan dalil doa baginda Nabi Muhammad SAW itu dilakukan Nabi setelah Nabi hijrah ke Madinah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya surat Quraisy diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memuji-muji bangsa Quraisy, di mana dari beberapa hal yang disampaikan Nabi, bahwa salah satunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terpilih, Nabi penutup para nabi, Nabi akhir zaman, dipilihkan dari keturunan bangsa Quraisy, itulah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kebenaran milik Allah Subhanahu Wa Taala, kesilapan itu milik saya pribadi. Mohon maaf untuk sempurnanya majelis ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.